Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan. Kawan-kawan jurnalis yang selalu setia membersamai dan mendukung KPK, tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Baik, pada kesempatan kali ini, Jumat 3 Juli 2026, kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat, terkait dengan dugaan suap proyek. Baik, untuk berikutnya kepada Pak Dirdik, kami persilahkan untuk menyampaikan kronologi, konstruksi, dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan pers yang masih ada di ruangan ini dan masih setia sama KPK. Untuk kesekian kalinya, kita melakukan penyelidikan tertutup di daerah. Seperti kemarin kami sudah sampaikan bahwa tangan-tangan penegakan hukum, penegakan korupsi kita akan lakukan ketika memang masih ada perilaku-perilaku koruptif yang masih ada di daerah. Sehingga kita juga tidak akan segan-segan akan melakukan penindakan. Jadi pada kesempatan malam ini, tadi disampaikan oleh Mas Jubir bahwa betul kita melakukan kegiatan tertangkap tangan untuk dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di Kabupaten Langkat tahun 2025-2026. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2025, Saudara YQB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses SAF pada Pilkada 2024 mendapat paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pemukiman Langkat melalui metode pengadaan langsung atau PL. Melalui koordinasi dengan PPK Saudara IM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Disperkim Langkat. Dengan rincian proyeknya yaitu di Dinas Pendidikan Langkat sebanyak 80 paket pekerjaan yang mencapai total 9,5 miliar rupiah. Dan di Dinas Perkim Langkat sebanyak 5 paket pekerjaan senilai total 748 juta rupiah. Bahwa selanjutnya Saudara SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YKB meminta fee 10% dari setiap proyek di Dinas Pendidikan dan 17% dari proyek di Disperkim. Akhirnya disepakati untuk besaran fee proyek tersebut, yaitu untuk di Dinas Pendidikan sebesar 990 juta rupiah, dan untuk di Dinas Perkim total 126,8 juta. Atas permintaan fee tersebut sampai dengan 5 April 2026, YQB telah memberikan uang kepada SAF sejumlah total 800 juta rupiah dengan rincian tahun 2025 sebesar 500 juta, ini dalam bentuk transfer 2 kali melalui Saudara ZK selaku driver Bupati. Kemudian pada bulan Mei 2025 sejumlah 150 juta melalui perantara. Selanjutnya pada April 2026 150 juta lagi melalui Saudara ZK.
Pada akhir Juni 2026, SAF kembali meminta kepada saudara YQB sejumlah 300 juta sebagai bagian dari komitmen fee yang telah disepakati di awal tahun 2025. Namun pada 1 Juli 2026, YQB menyampaikan bahwa hanya sanggup memenuhi permintaan dari saudara SAF total 100 juta. Kemudian tim KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, turun ke lapangan. Pada hari Rabu 1 Juli 2026, sekitar pukul 9 malam, SAF menghubungi YQB untuk bertemu setelah selesai acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Namun demikian, sekitar pukul 11 malam, ZKF menghubungi YQB untuk meminta SAF balik arah. Karena ini sudah terlanjur kembali dari acara. Namun itu disebabkan SAF mengetahui ada tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Jadi rupanya kedatangan tim juga sudah dimonitor oleh SAF. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, YQB dihubungi oleh SAF melalui saudara SYH, ini orang dekat Bupati dan sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Disampaikan oleh SYH bahwa situasi sedang memanas sehingga kesepakatan pemberian uang 100 juta yang diminta oleh SAF untuk diserahkan melalui SYH. Bahwa kemudian sekitar pukul 8 pagi, YQB dan SYH bertemu di sebuah kafe di Medan, kota Medan, untuk serah terima uang 100 juta yang disepakati untuk SAF. Selanjutnya saat SYH dalam perjalanan menuju kota Binjai, artinya penyerahan serah terima uang yang 100 juta sudah dilakukan, tim KPK di lapangan kemudian berhasil mengamankan uang 100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi di mobil yang ditumpangi oleh saudara SYH. Selanjutnya dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan total sejumlah 7 orang di wilayah Kabupaten Langkat, kemudian ada di kota Binjai dan kota Medan. Yaitu yang pertama saudara SAF sendiri selaku Bupati Langkat periode 2025-2030, saudara YQB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses saudara SAF pada Pilkada 2024. Yang ketiga saudara IM, ini selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Langkat. Yang keempat, saudara SYH selaku orang dekat Bupati, sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Saudara AKB selaku ajudan, saudara ZK selaku driver Bupati, dan yang ketujuh saudara SG selaku pihak swasta. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu berupa uang tunai sebesar 100 juta yang diamankan dari mobil saudara SYH setelah tadi ada penyerahan. Kemudian yang kedua, barang bukti berikutnya, uang tunai dalam bentuk valuta asing. Kalau di total senilai 1,22 miliar. Ini ada rinciannya, yaitu SGD sebesar 66.950, kemudian ringgit Malaysia 11.000 dan rupiah sebanyak 244,7 juta. Tim juga menemukan
55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kg di mobil SAF, yang terhadap barang bukti ini 50 keping logam ini nanti kita akan lihat keasliannya. Kita akan panggil ahli untuk mengetahui keaslian dari logam platinum ini. Dan yang berikutnya, yang keempat, ada 2 rekening bank atas nama SAF dengan total senilai 2,27 miliar. Dan tim juga mengamankan barang bukti elektronik BBE dan sejumlah dokumen lainnya. Bahwa terkait kegiatan tertangkap tangan tersebut, selain adanya dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan PMK Pelangkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar. Yaitu diantaranya diduga terkait dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan, serta camat di Kabupaten Langkat. Dan hal ini juga diketahui di lapangan bahwa ini juga telah menimbulkan keresahan di lingkungan ASN ya, di PMK Pelangkat. Kemudian yang kedua juga terkait pengangkatan jabatan kepala sekolah SD maupun SMP, di mana ketika jabatan kepala sekolah tersebut diperdagangkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tapi juga masa depan pendidikan anak-anak. Yang ketiga juga terkait dengan pengadaan seragam sekolah. Selanjutnya untuk kegiatan penetapan dan penahanan tersangka, berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama, saudara SAF, selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian saudara YKB, selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses saudara SAF pada Pilkada tahun 2024. Atas perbuatannya terhadap saudara SAF sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 12 B besar penerimaan gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara terhadap saudara YKB selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang 1 Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan. Ini penahanan tingkat penyidikan pertama selama 20 hari terhitung sejak tanggal 3 Juli hari ini sampai dengan tanggal 22 Juli 2026. Untuk penahanan, tempat penahanan saudara SAF dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan terhadap saudara YKB dilakukan penahanan di Rutan Polda Sumatera Utara. Di kita penitipan penahanan di Medan. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi untuk kegiatan penyelidikan tertutup hingga kemudian ada peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK khususnya kepada Polri yang dari awal sudah melakukan bantuan pengamanan dan peminjaman tempat
sekaligus untuk tempat penahanan tersangka yang sementara kita titipkan di rutan Polda Sumut. Demikian kami sampaikan untuk konstruksi perkara dan kronologis peristiwa kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK. Selanjutnya mungkin ada pesan-pesan nanti yang akan disampaikan oleh Mas Jubir. Mas Budi, silakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Sumatera Utara. Kemudian terkait dengan kronologi peristiwanya dan tentunya pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Saudara SAF selaku Bupati Langkat dan juga Saudara YUB ya, selaku pihak swasta atau dalam perkara ini selaku pihak pemberi. Dari peristiwa tertangkap tangan ini tentu ini menjadi sesuatu yang ironis karena terjadi di sela-sela acara forum APKASI yang saat ini sedang berlangsung di Sumatera Utara, di mana APKASI sebagai wadah pemerintah daerah yang membahas upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun justru dicederai dengan adanya peristiwa tertangkap tangan ini. Selain itu, perkara ini juga menambah deretan penindakan di Kabupaten Langkat untuk kali kedua. Sebelumnya terjadi pada tahun 2022, di mana mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin diputus bersalah atas pengaturan proyek pekerjaan di Dinas PUPR dan juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Ironisnya, Saudara SAF merupakan wakil bupati saat itu, kemudian menjadi PLT Bupati dan terpilih menjadi Bupati periode 2025-2030. Sehingga peristiwa tertangkap tangan kali ini seolah menjadi praktik korupsi yang back-to-back, bahkan seperti regenerasi pelaku korupsi di Kabupaten Langkat. Oleh karena itu KPK mengingatkan agar wakil bupati yang nantinya meneruskan kepemimpinan di Kabupaten Langkat untuk bisa menjaga amanah rakyat. Dan sampai kepercayaan publik kembali dikhianati oleh praktik-praktik korupsi yang masih terus berulang. Terjeratnya kembali Bupati Langkat ini juga menjadi peringatan keras bagi jajaran pemerintah daerah. Sinyal tersebut terpotret dari instrumen pencegahan korupsi di dalam MCSP melalui fungsi koordinasi dan supervisi KPK, di mana dalam dashboard MCSP terlihat skornya turun tajam dari skor 84 tahun 2024 menjadi berada pada skor 61 pada tahun 2025. Pun hasil SPI, Survei Penilaian Integritas Kabupaten Langkat juga menyisakan tinta merah. Nilainya hanya naik tipis dari 66,3 pada tahun 2024 menjadi 69,95 di tahun 2025. Di mana skor itu tentunya masih menempatkan Kabupaten Langkat berada pada kategori rentan. Untuk itu KPK kembali mengajak seluruh pemerintah daerah menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran demi mencapai tujuan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjaga setiap rupiah uang rakyat. Baik, rekan-rekan jurnalis, sebelum kita membuka sesi tanya-jawab terkait dengan perkara ini, kita akan menunjukkan barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini. Uang yang ditunjukkan ini adalah uang 100 juta yang diamankan di dalam mobil Saudara SYH
yang dibawa dari Medan ke kota Binjai yang kemudian diamankan oleh tim KPK, ditempatkan di bawah jok mobil, ya, bagian penumpang bagian depan. Kemudian uang dalam bentuk valuta asing dengan total nilai ekuivalen 1,2 miliar rupiah yang terdiri dari Singapura dolar, ringgit Malaysia, dan juga sebagian rupiah lainnya yang diamankan dari rumah pribadi saudara SAF. Cukup, teman-teman? Baik, teman-teman, kita akan buka sesi tanya jawab. Khusus perkara ini, sesi 1, silakan. Seperti yang sudah sangat jelas, lengkap, dipahami. Ada 1, Mbak Satya, 2, Mas Yudi, 3, Mas Rio. Nah, silakan, Mbak Satya. Selamat malam, Pak Dirdik dan Mas Jubir. Ini mau tanya aja, kemarin yang OTT di Kuansing kan juga diketahui duluan, terus yang Langkat juga. Ini kenapa sih kalau boleh tahu, maksudnya kok beberapa kali kompak banget nih, ada bocor-bocor begini, ini gimana tanggapannya? Makasih, itu aja. Terima kasih Mbak Sasha terkait dugaan kebocoran informasi kegiatan penyelidikan tertutup KPK. Kedua, kita ke Mas Yudi yang sudah memegang mic juga. Silakan. Selamat malam Mas Budi, Pak Taufik. Mas sedikit aja terkait kenapa nih penahanan yang pihak swasta ada di Polda mana? Sumut. Berbeda dengan yang sebelumnya kan langsung dibawa ya. Terus kedua, untuk platina ini sebagai barter apa ya, kan itu di atas emas kalau nggak salah harganya ya. Nah itu aja, terima kasih. Poin ya terkait penahanan dan juga barbuk dalam bentuk logam mulia platina. Silakan Mas Rio. Ya, malam Pak Taufik, Mas Budi. 2 pertanyaan. Pertama, kemarin yang tadi juga udah disinggung sama Mas Budi. Kemarin kan yang Kuansing dari PLT Bupati sekarang tersangka korupsi. Sekarang juga PLT Bupati jadi tersangka korupsi. Ini 2 kali lah dejavu gitu kan. Ini bagaimana KPK memandang fenomena berikut. Yang pertama. Kedua, Komisi 2 DPR menanggapi yang OTT kemarin, itu dia bilang kayaknya kepala daerah perlu dinaikkan gajinya gitu kan. Karena kan ini juga kebetulan OTT-nya juga kepala daerah. Bagaimana KPK memandang usulan tersebut gitu? Apa gaji naik maka tidak ada korupsi? Makasih. Mas Bud, aja. Ya silakan Mas Mario. Ya, ini mau sedikit menambahkan saja. Pertama terkait koreksi bahwa berkaitan soal Langkat sebenarnya bukan 2 gitu loh. Itu 3. Tapi yang ketiga ini justru ketangkep ketika dia menjadi gubernur. Yaitu Samsul Arifin 2 periode sebagai Bupati Langkat. Dan tindak pidana yang dilakukan pun berkaitan soal ada di Langkat. Jadi 3. Itu 2 periode. Samsul Arifin itu 2 kali 1999, 2024, 2024, 2028. Nah, kemudian ini KPK mengkoreksinya itu seperti apa? Ada makhluk apa di Langkat sehingga selalu terjadi korupsi di Langkat? Begitu juga Tulung Agung. Berkamuflase. Jadi setiap yang ditinggalkan kepala daerah yang OTT pasti ngikut. Bagaimana Samrial kemudian turun ke Anas Makmun di Riau, terus turun lagi ke, ini sebenarnya ada apa gitu? Ada makhluk apa di setiap tempat yang dilakukan penangkapan OTT terhadap kepala daerah yang dilakukan KPK?
bergenerasi, bertumbuh. Kira-kira mungkin Mas Budi yang cukup pakar dalam pencegahan ini harus menemukan formulasi yang lebih efektif. Setiap daerah itu kenapa selalu tumbuh mati satu, tumbuh 2.000 pelaku korupsinya? Atau memang pencegahannya menanam bibit subur di sana sehingga bertumbuh kembang yang terjadi di sana. Kemudian ini apa ada kaitan pengembangan lain terkait penerimaan lain? Informasi yang saya lakukan ada 1 orang lagi yang akan dibawa ke Gedung Merah Putih berinisial B, yang saya ketahui kalau enggak dia adalah kadis lapas, kepala lapas, atau dia ketua ormas terbesar di Langkat. Ini apa kaitannya pemanggilan sosok inisial B ini berkaitan soal Bupati Langkat? Ya itu aja dulu, makasih. Terima kasih Mas Mario. Ada 4 penanya, Pak Dirdik, Mbak Sasha, Mas Yudi, Mas Rio, dan Mas Mario. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama ke Pak Sasha dulu ya. Ini ada kenapa diketahui duluan masuk yang Kuansing. Jadi gini, terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup, memang semestinya itu kan tidak diketahui ya. Beda dengan misalkan penyelidikan yang memang terbuka, walaupun belum disampaikan ke publik, tapi karena namanya penyelidikan terbuka, artinya ada pihak-pihak yang dimintain klarifikasi. Jadi kalau itu bocor ya mungkin bukan karena bocor. Mungkin karena orang-orang yang diminta klarifikasi itu memberikan informasi, baik ke media atau apa. Terkait untuk penyelidikan tertutup, memang semestinya itu tidak diketahui publik, atau artinya tidak ada pihak-pihak yang dimintai oleh tim penyelidik untuk diklarifikasi. Artinya tim penyelidik langsung turun ke lapangan. Nah, ketika turun ke lapangan itulah ada mungkin indikasi-indikasi diketahui karena memang mungkin orangnya sudah pernah datang ke Langkat, atau memang ada informasi-informasi yang diketahui ini orang-orang KPK. Jadi itu masih perlu dilakukan pendalaman-pendalaman lagi oleh tim KPK. Apakah nanti kita juga akan lakukan evaluasi, apakah pada saat mungkin turun ke lapangan itu tidak bersama-sama atau berkerombongan gitu, satu persatu, atau memang kita seperti apa untuk menghindari hal-hal yang mungkin tidak bocor dari dalam, tetapi itu diduga-duga oleh pihak-pihak di luar, sehingga kemudian itu sampai informasi ke pihak-pihak yang memang menjadi target kita. Jadi memang ini masih perlu pendalaman lebih lanjut untuk kenapa pihak-pihak luar itu mengetahui kemudian informasi-informasi bahwa tim akan turun ke Langkat gitu. Jadi ini bukan memang bocor dari luar, tapi memang ini dugaan-dugaan saja bahwa orang itu mungkin pun juga mengira-ngira bahwa ada tim KPK yang turun ke daerah gitu. Sehingga kemudian dilakukan antisipasi-antisipasi, tetapi tadi karena memang ada niat yang memang sudah sudah terencana dari awal, dan ini kan bukan pemberian yang pertama ya, udah kesekian kalinya, sehingga tetap ada kejahatan itu tidak sempurna. Dari ilmu kejahatan kan selalu ada meninggalkan jejak-jejak, sehingga tim di lapangan tetap berupaya untuk melakukan penyelidikannya. Namanya penyelidikan kan kegiatan serangkaian penyelidik, ada interview, observasi, surveillance, hingga tetap menemukan kemudian peristiwa-peristiwa yang diduga ada tertangkap tangan untuk tindak pidana korupsi. Kira-kira begitu ya, Mas Mbak Tasya. Kemudian yang kedua dari Mas Yudi, ada swasta yang tidak dibawa, itu memang karena ada kendala, ini karena kendala di daerah Mas. Ada saat tim sedang mengamankan satu pihak dari pihak swasta, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian tim juga mengamankan pihak-pihak lain karena waktunya tidak bersamaan, sehingga
membutuhkan waktu untuk konsolidasi tim membawa ke Jakarta. Nah, pada saat waktu yang berbeda itu, ada yang saat-saat terakhir, detik-detik terakhir ketika dibawa, ada keterbatasan tiket penerbangan. Sehingga yang hanya bisa dibawa adalah PN. Karena ada keterbatasan nih di daerah untuk tiket ke Jakartanya. Kalau ke Jakarta ke Medan kayaknya tidak ada masalah. Tapi dari daerah ke Jakartanya kayaknya sudah full. Ya, itu sedang dievaluasi juga kemarin dari tim untuk kemudian hal-hal kegiatan-kegiatan yang mungkin akan ada lagi di daerah-daerah seperti ini, itu juga jadi evaluasi nanti seperti apa. Tapi kami pastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penahanan dan kegiatan-kegiatan penyidikan berikutnya itu tidak terhalang oleh itu. Karena kita sudah ada teknologi, kita akan lakukan video call untuk penyerahan administrasi penyidikannya, itu tidak ada masalah terkait itu. Kemudian yang kedua dari Mas Yudi untuk BB Platinum ya. Tadi ini memang sempat diamankan oleh tim di lapangan karena memang kegiatan di TKP itu harus diamankan semua. Memang ada beberapa 55 keping tadi ya, 55 keping. Itu tertulisnya platinum. Kan biasanya kalau yang platinum gitu ya, ini tertulisnya di fisik kepingannya itu platinum. Dengan berat ada variasi, ada yang 32 ons, ada yang 16 ons, jadi variasi ada dari 55 itu. Sehingga kemudian ini juga menjadi barang bukti yang diamankan karena memang ditemukan di TKP. Tetapi nanti kemudian ada klarifikasi terhadap SAF, permintaan keterangan, baik itu mengenai sumbernya, asal-usulnya seperti apa, dan terkait dengan keasliannya juga kita akan minta kepada ahli, mungkin dari Antam, Pegadaian yang memang mempunyai kualifikasi untuk mengetahui barang itu asli atau tidak. Tapi kita dugaan awal bahwa itu ada nilainya. Karena kalau dinilai, kita lihat browsing ya di website yang umum gitu, bahwa itu bernilai kalau per kepingnya itu 900 jutaan ya. Jadi sudah dicek di website. Sehingga kalau dikalikan 55 keping itu sekitar 40-an M. Nah, itu masih dugaan awal karena kita harus pastikan lagi keaslian dari fisik kepingannya itu. Itu ya Mas Yudi. Kemudian yang berikutnya Mas Rio, ini tren kenapa PLT kemudian jadi bupati kena OTT dan itu sudah kita lakukan berkali-kali. Ya ini kembali ke pihak kesadaran dari pejabat negaranya. Karena memang walaupun tadi sudah disampaikan oleh Mas Jubir, kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, ada monitoring, ada bahkan penilaian SPI, kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk pencegahannya. Tetapi sekali lagi kita harus berterima kasih kepada masyarakat, karena selain KPK juga harus melakukan pengawasan di daerah-daerah, terbukti ada peran serta masyarakat yang memang kita sudah lakukan penggalangan untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Nah ini kita kan tidak bisa membendung ya ketika memang ada masyarakat yang ingin berkontribusi, ingin berperan aktif untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian melaporkan ke KPK. Nah ini memang menjadi bagian lagi evaluasi di pencegahan nantinya, karena kita memang ada program namanya di pencegahan itu pencegahan pasca penindakan. Nah ini juga akan menjadi tindakan-tindakan terus-menerus yang akan dilakukan, walaupun mungkin tempatnya tadi diingatkan oleh Bang Mario ini sudah ketiga kalinya ya Bang. Kalau nggak salah dulu Samsul Arifin ya, itu gubernur tapi dia juga jadi bupati. Nah itu juga nanti akan dievaluasi di pencegahan. Apa hal-hal yang memang menjadi titik krusialnya di mana? Yang pasti memang karena ini laporan pengaduan masyarakat, ya penindakan tetap akan bekerja gitu. Walaupun kemudian memang akan ada evaluasi-evaluasi dari sisi pencegahannya. Terkait untuk
naik gaji, ya ini mungkin bisa ditanyakan ke Kementerian Keuangan nih, atau ke pemerintah daerah seperti apa untuk take home pay yang mestinya bisa dirasakan kepala daerah tidak butuh lagi ada penghasilan-penghasilan dari luar. Tapi itu pun juga sudah ada beberapa kajian-kajian yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman di Litbang KPK bahwa tidak ada korelasi langsung gitu antara naiknya gaji seorang pejabat negara dengan perilaku-perilaku korupsi yang kita temukan modus-modusnya ya tetap saja ada gitu. Kembali ke integritas masing-masing pejabat negaranya mungkin. Itu ya Mas Rio. Yang terakhir mungkin dari Bang Mario ini hanya mengingatkan aja tadi ya. Untuk jumlah penindakan di Kabupaten Langkat dan penerimaan lain inisial B. Betul ya? Nah ini nanti kita akan dalami juga informasinya Bang Mario. Tapi yang kita amankan tadi seperti yang sudah disampaikan, kita mengamankan ada 7 pihak yang ikut diamankan pada saat itu. Untuk penerimaan-penerimaan lainnya terkait gratifikasi yaitu nanti akan menjadi pengembangan di penyidikan. Apakah penerimaan-penerimaan ini juga murni gratifikasi? Tadi juga sempat dibahas di expose di gelar perkara bahwa terkait penerimaan-penerimaan lain yang dilakukan oleh Bupati, sementara yang didapatkan atau hasil penyelidikan oleh tim penyelidik yang tadi sudah digelarkan, yang sudah digelar perkarakan ya, itu menyangkut suap dan gratifikasi. Untuk pihak-pihaknya baru hanya ada 2 terkait SAF dan YQB. Demikian. Baik, terima kasih Pak Didik. Semuanya sudah dijawab secara lengkap. Kita buka lagi khusus perkara ini jika masih ada. Cukup? Nggak ada? Kita bergeser ke isu lainnya. Sebelum bergeser hari, silakan. Mas Jaki. 1. Oke, silakan. Mas Yudi, 2. Silakan, Mas Jaki. Terima kasih Mas Budi, Pak Taufik. Malam. Ini baru tadi pagi dibacakan dakwaan terkait 3 terdakwa kasus suap bea cukai. Di situ di dakwaan mereka didakwa 61 miliar suapnya. Sementara di dalam dakwaannya itu dari ketiga terdakwa, Rizal itu mendapatkan suap 14 M, terus Isprian 7 M, sama satu lagi Oco itu 4 M. Nah kalau di total tuh jumlahnya cuma 25 miliar. Sementara yang didakwakan 61,7. Ini sekitar ada 36 selisihnya. Itu siapa yang menerima dugaannya? Apakah akan ditindaklanjuti setelah yang 3 ini putus, maksudnya bersalah, atau seperti apa? Yang jelas di dakwaan tidak dijelaskan 36 miliar sisanya tuh siapa yang menerima. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Jaki terkait dengan dakwaan perkara bea cukai. Mas Yudi, silakan. Selamat malam Mas. Sama terkait bea cukai juga tadi beberapa waktu lalu kan diperiksa pengusaha rokok Haji Her itu ya. Tapi di dakwaan sama sekali nggak ada. Padahal ini kan termasuk suap-suap di kepabeanan, di intelijen dan di cukai kalau nggak salah. Apa artinya diperiksa tanpa ditulis di dakwaan? Itu aja. Terima kasih. Pas ini karena Pak Ahmad Taufik ini sebelumnya juga Kasatgas yang menangani perkara ini. Pasti akan dijelaskan secara tuntas ya. Ini sudah didraftkan jawabannya. Sudah ada 4 paragraf. Silakan Pak Taufik. Ini 2 ya? Dua aja. Tadi ada. Pak Sasya, katanya cuma 2. Pak Sasya, silakan. Malam Pak, mau tanya lagi nih soal tadi pagi Menhub. Tadi pagi Menhub Raja Juli Antoni sudah menyampaikan bahwa
dia merasa amplop itu hanya ada amplop yang memang diberikan oleh Bupati Kuansing, tapi hanya diletakkan saja di mejanya. Nah, pertanyaannya sebenarnya sederhana, apakah memang itu ada kaitannya dengan pernyataan yang balik lagi tadi soal kebocoran itu, ada diikuti atau apa, itu ada kaitannya nggak sih atau akan didalami nggak sih? Kemudian yang kedua, Menhub juga mengaku pengembalian uang itu diakomodir oleh Kapolda Riau sebagai perantara gitulah. Nah, ini apakah nanti dalam proses berjalannya untuk mendalami itu selain memanggil Raja Juli juga akan memanggil Kapolda Riau gitu, karena kan dia yang mengetahui juga soal amplop itu, dan meskipun ada buktinya kan harus ada bukti pengembaliannya, tapi kan biar bifom gitu, apakah nanti itu juga akan didalami tuh. Yang ketiga, di kasus bea cukai itu pengusaha rokok seperti M Suryo dan lain-lain pada akhirnya dikenai pasalnya gratifikasi gitu. Maksudnya ada dakwaannya pemberian gratifikasi ya. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih alasannya kenapa gitu? Dan M Suryo juga kan waktu itu dipanggil tapi nggak datang juga gitu. Nah, ini tindak lanjutnya gimana dengan pengusaha-pengusaha rokok yang nggak datang ini? Apakah mereka ya udah karena kasih gratifikasi terus sudah aja gitu? Itu aja. Makasih. Terima kasih Mbak Sasya. Perkara Kuansing ya terkait dengan dugaan pemberian oleh Bupati kepada pihak Kemenhub. Kemudian perkara PC ini berkorelasi dengan pertanyaan Mas Yudi ya, berkaitan dengan pengusaha-pengusaha rokok atau yang mengurus cukai. Silakan Pak Dirdik. Baik, terima kasih Mas Budi. Yang pertama Mas Zaki dulu ya. Berarti tadi sudah mengikuti ini ya persidangan yang sore untuk yang 3 PN bea cukai. Ya betul tadi sudah disampaikan, artinya kalau itu sudah disampaikan di persidangan, penuntut umum sudah akan mendakwakan sebesar yang memang sudah disampaikan di dakwaan ya. Terkait jumlah tadi ada selisih, itu memang ada pasal sangkanya kan dialternatifkan dengan pasal gratifikasi. Mungkin itu menjadi penerimaan-penerimaan lainnya selain suap yang dari Blu-ray. Kemudian juga kalau di total bukan hanya 61 miliar juga, tapi totalnya 91 juga terkait dengan pemberian-pemberian dari Blu-ray ke yang lain. Tapi karena ini fokus ke 3 orang, artinya fakta-fakta yang memang nanti menjadi yang ada di dalam berkas perkara itu kan yang didakwakan oleh tim penuntut umum yang sekarang ini. Jadi ada di berkas perkaranya 3 orang ini adalah ya yang tadi sudah disampaikan di persidangan itu. Kemudian untuk pengembangannya seperti apa ya kita tinggal nanti ikuti saja di persidangan, karena itu juga menjadi fakta persidangan nantinya, itu juga menjadi catatan teman-teman JPU untuk nanti melaporkan ke pimpinan terkait hasil persidangan. Tetapi juga tim penyidik yang telah menyelesaikan atau merampungkan berkas perkaranya juga akan melaporkan seperti apa hasil penyidikannya. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa mengikuti persidangan seperti apa. Kemudian yang kedua Mas Yudi, ini masih bea cukai juga untuk pengusaha rokok yang beberapa tadi sudah disebutkan, ini juga pertanyaan Mbak Sasha ya. Ini sama. Bahwa betul mungkin yang tadi disampaikan ada penerimaan-penerimaan lainnya, itu didakwaan oleh teman-teman JPU itu penerimaan lainnya atau gratifikasi. Tapi begini, apakah nanti penerimaan-penerimaan itu kita menemukan fakta-fakta baru apabila ada pengembangan penyidikan, itu juga nanti akan dilihat sebagaimana kecukupan 2 alat buktinya. Itu bukan saja nanti bisa berubah atau tetap gratifikasi, atau bisa juga berubah menjadi penerimaan suap misalkan. Nah itu tergantung nanti hasil pendalaman ketika ada pengembangan dari hasil persidangan dan hasil laporan hasil penyidikan yang dirampungkan oleh teman-teman penyidik. Jadi nanti akan dirumuskan bersama baik antara fakta persidangan dan hasil penyidikan.
Itu ya Mas Yudi, mungkin dengan Mbak Sasha. Kemudian untuk bocoran yang tadi disampaikan Mbak Sasha, ada pihak-pihak lain yang atau pihak di luar KPK yang kemudian melakukan kompers untuk menindaklanjuti fakta-fakta yang kita temukan, ya silahkan saja karena itu memang itu hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami mohon diberi waktu terlebih dahulu karena tim penyidik sedang bekerja. Nanti apakah memang dibutuhkan keterangan-keterangan yang bersangkutan, ya tentunya kita akan lakukan pemanggilan. Tetapi ini murni adalah kebutuhan penyidikan. Bukan karena ada kompres atau dari pihak lain. Jadi fakta-fakta bukan karena komentar-komentar, tapi karena betul-betul murni kebutuhan penyidikan, baik itu dari keterangan yang saksi-saksi yang sudah diperiksa maupun dari dokumen-dokumen, hasil penggeledahan, hasil penyitaan, seperti itu. Ya itu nanti jadi bagian yang akan diperdalami oleh penyidik. Sementara kan keterangan dari Bupati akan baru satu pihak nih. Nah ada pihak-pihak lain yang tadi mungkin menyampaikan, apakah nanti itu akan dipanggil atau tidak, itu kan kebutuhan dari penyidikan. Ini tim penyidikan sedang melakukan proses penyidikan dan ini baru awal gitu. Kemudian untuk pengembalian, bahwa tadi ada fakta-fakta, ada pihak-pihak lain yang juga mengetahui ada fakta pengembalian itu, ya tentunya kalau memang ini menjadi kebutuhan penyidik untuk memperjelas posisi uang yang sudah, ini kan sumbernya dari sisa hasil usaha kan, dari KUD, kemudian dikumpulkan oleh bendahara, disampaikan oleh staf Bupati, dan kemudian Bupati disampaikan untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian. Nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya Pak Sasa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik. Ditunggu saja, sabar. Ini kan baru awal-awal penyidikannya. Ya mestinya itu kesadaran dari pihak PN-nya ya, karena memang kan itu bukan hal yang harus disampaikan atau diberitahu gitu, karena itu kan ketentuan bunyi perundang-undangnya seperti itu. Artinya silahkan PN sendiri mestinya sudah harus mengetahui hal-hal yang menjadi kewajibannya. Baik, oke, kita buka lagi ya sesi ketiga. Ini ada Mas Rio di belakang, udah memulai sudah angkat tangan dari tadi. Nah, kayaknya mau menutup pertanyaan. Nah, silakan. Mas Rio, ada lagi teman-teman? Mas Rio, oh Mas Ayu besok. Mas Aros, bisik-bisik, oh titip pertanyaan. Oke, silakan Mas Rio dimulai. Ya, malam lagi Pak Taufik, Mas Budi. Ya, Dua, melanjutkan yang Kemenhub. KPK sudah mengetahui atau mungkin mendapatkan informasi nggak kalau menaruh amplop di Kemenhub itu adalah tindakan yang pertama atau kedua? Karena kan sebelumnya di bulan April ada pertemuan juga di Kemenhub kalau nggak salah antara Menhub dengan Suhadirman ini. Apakah ini inisiatif yang kedua atau ini yang perdana gitu? Kalau perdana, kenapa tiba-tiba Bupati pede gitu dia naruh di situ gitu kan? Kalau bahasanya Menhub, apakah di April tuh sudah ngasih tahu, ntar taruh aja gitu kan? Atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, Mas balik lagi tadi sedikit ke kasus yang Langkat. Ini pekerjaan proyek di dinas pendidikannya itu smart board juga nggak ya? Kalau iya, ini kayaknya pengadaan smart board lagi banyak dikorupsi ya. Makasih. Oke, makasih Mas Rio. Dua perkara ya, Kuansing dan Langkat. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, nggak usah dipaksa untuk bertanya. Ini sudah kick off. Iya. Udah kick off. Saya memahami ini
Mas Mario sudah pengen banget nonton bola, Mas Paulus juga. Silakan Pak Dirdik, 2 poin pertanyaan dari Mas Rio. Ya, baik Mas Rio, terima kasih. Jadi untuk fakta-fakta yang amplop memang yang kita ketahui, yang memang sudah didalami oleh tim penyidik dan sudah disampaikan juga beberapa pihak bahwa betul ada pertemuan ya. Jadi Bupati memang ada pertemuan-pertemuan ke Kementerian Kehutanan untuk tadi ada pengurusan terkait rekomendasi pelepasan APT. Jadi memang untuk isi pertemuannya dan tadi ada amplop atau tidak itu yang akan didalami oleh penyidik nantinya. Dan sedang tadi ditanyakan oleh Mas Sasa bahwa itu juga menjadi fokus kepentingan penyidik. Apakah tadi BB uangnya itu ada, yang sisa hasil usaha. Ini kan ada keterangan-keterangan yang baru dikumpulkan kan yang dari bawah nih. Bendahara, dari koperasi, dari pihak staf-staf bupati. Nah, dan kemudian pertemuan-pertemuan dengan Menhub itu ada fakta pertemuannya. Tapi apakah barang bukti uangnya itu nanti akan jadi di dalamnya. Kita tunggu saja seperti apa hasil penyidikan ke depan. Tentunya kita akan lakukan update. Kalau memang ada fakta-fakta yang memang itu mesti diketahui oleh publik, nanti kita akan sampaikan ke Mas Jubir. Kemudian untuk proyek yang di Langkat, 85 proyek itu paket penunjukan langsung. Jadi kita belum termonitor untuk proyek yang smartboard, yang seperti di Orenim ya. Kita belum monitor ke sana, tapi nanti apakah ada proyek-proyek lain, karena memang penerimaan bupati kan tadi disebutkan bukan hanya yang dari YQB ya. Jadi ada penerimaan lain yang tadi ditemukan. Nah, itu dugaan-dugaannya juga dari proyek-proyek yang di Dinas Pendidikan, tapi tim belum menemukan terkait formil proyeknya seperti apa, kontrak-kontraknya seperti apa. Tapi yang firm adalah pemberian yang dari saudara YQB. Itu yang sudah dalam peristiwa tertangkap tangannya. Jadi tidak menutup kemungkinan proyek-proyek lain ketika nanti di pengembangan penyidikan juga akan bertemu dengan proyek-proyek yang ada memang di Dinas Pendidikan lainnya. Demikian Mas Ria. Baik. Ya, ini kan PL, jadi kayaknya memang dipecah-pecah untuk mekanismenya biar Bupati bisa langsung memerintahkan ke PPK kan. Memang dipecah-pecah ini, 85 paket PL. Ya karena yang ditunjukkan, kalau PL kan ditunjukkan, penunjukannya itu aja. Ya. Baik. Ya, tersangkanya nanti begitu selesai pemeriksaan nanti akan langsung turun, Mas Paulus, ya untuk dilakukan penahanan. Baik, terima kasih Pak Dirdik sudah menyampaikan secara lengkap terkait dengan perkara di Kabupaten Langkat dan juga menjawab seluruh pertanyaan dari kawan-kawan dari sejumlah perkara. Sekali lagi terima kasih Pak Dirdik dan kawan-kawan jurnalis. Saya tutup konferensi pers pada dini hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jam berapa? Sudah hari Sabtu. Oke, selamat nonton bola.